Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Noviana Zani dengan NIM C14 0124 1067 dari kelompok 4, dari kelompok 3 paralel 1. Nah, di video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian semua gimana sih caranya mengolah data untuk praktikum dasar-dasar genetika. Pertama, aku didapatkan data seperti ini, lalu diminta untuk mencari rata-ratanya atau average. Terus setelah itu kalian blok sampai bawah, enter. Didapatkan rata-ratanya segitu ya teman-teman. Terus habis itu aku mau sort dia dari angka yang terbesar sampai ke terkecil supaya bisa aku seleksi. Itu pakai ini dari large to small, tapi jangan sampai di expand ya. Nanti semuanya keubah sampai sini. Terus habis itu aku ambil nilai cut off-nya kan ini 14 ya, 14,04 berarti aku salin dari sini sampai sini ke 14,04. Berarti hasil seleksinya ada di sebelah sini. Itu terus lanjut ke ini juga sama dicari average-nya. Tinggal di average aja kayak tadi. Ini juga. Ini juga sama. Enter. Nah, didapetin rata-ratanya segitu ya teman-teman tiap family. Nah, ini aku mau short lagi. Ini juga. Harusnya kalau misalnya udah di short, dia nggak berubah sih untuk rata-ratanya. Harusnya tetap sama. Setelah itu, ini adalah hasil seleksi dari between family sama between. Between itu apa? Between itu dia ngambil family yang unggul di antara ketiga family ini. Kan ini dari tiga family ini yang rata-rata yang paling tinggi itu kan ada di tengah kan. Berarti kita ngambil semua datanya, dimasukin ke sini. Nah, oke. Selanjutnya ada within family. Within family itu kita ngambil individu berapa gitu. Misalnya kayak 1 sampai 10 dari top-topnya ini. Paling panjangnya ini. Paling paling apa namanya? Paling, ya paling panjang, ikan paling panjangnya. Kita taruh 10 setiap family. Ibaratnya top 10 tiap family. Top 10. Sama ini juga. Nah, dan masuk ke sini, ini itu dia sama dicari rata-rata juga. Average. Oke. Terus ini sama di ini juga. Hmm. Nah, buat panjang kita ambil dari 10 terbesar tadi. Average juga. Ini tuh standard. Itu standard tuh di berarti kalian tulisnya stdef itu untuk mengetahui keragamannya tuh mirip atau enggak. Karena kalau makin kecil angkanya, berarti dia keragamannya tuh makin mirip gitu. Terus ini tuh, nah ini tuh untuk rumus nilai acak, if, dan tutup kurungnya, terus titik koma, rata-ratanya, titik koma lagi, standarnya. Oh salah, nggak salah sih, cuman kayak di beberapa laptop ada yang harus dipakai tanda kurung, ada juga yang enggak. Kalau di aku harus pakai, lupa. Terus jangan lupa FNF4 karena bakal aku drag sampai bawah. Sudah juga, enter aja. Itu drag aja sampai bawah.
Jadi dia tuh kayak bakal ngeluarin angka random gitu loh guys. Tapi masalahnya dia tuh nggak nggak apa ya, nggak stabil gitu. Kayak tiap kalian masukin ke rumus lain, di tab lain gitu, di kolom lain tuh dia bakal berubah. Jadi kalian harus salin ke sebelahnya pakai ini nih, paste yang 1, 2, 3 ini supaya angkanya nggak berubah gitu. Terus kalau ini aku mau short lagi ke dari yang terbesar ke terkecil, terus di average juga, blok lagi sampai bawah. Nah, hasil seleksinya itu dipindahin aja. Terus ini juga bikin average-nya juga. Nah, ini juga extended lagi. Extended-nya ada segitiga ini. Di blok lagi yang di bawah. Makin kecil lah ya. Dia apa namanya? Keragamannya. Terus habis itu next di sini juga sama norm INV tutup kurung sorry kan baru tutup kurung habis itu ini bentar titik koma ini titik koma lagi ini tutup kurung lagi enter lalu nih yang 6 nah ini FN F4 F4 terus kalian blok lagi sampai bawah lagi terus CTRL-C di sini copy paste 1, 2, 3 terus di short ke large dari large ke small terus di average juga blok sampai bawah eh blok sampai bawah enter lagi dan ini kalian seleksi lagi ambil lagi yang paling besar terus di average lagi di sini sampai sini STD blok lagi enter makin kecil lah ya dia keseragamannya terus lagi norm INV dan terus kurung lagi titik koma rata-rata titik koma STDF tutup kurung enter FNF 4 blok lagi sampai bawah eh drag drag sampai bawah kita kita resi terus paste ini short lagi terus average lagi terus kalian seleksi lagi ambil dari yang paling besar terus average lagi instead step ya next ke selanjutnya nah ini udah otomatis pindah gitu loh angkanya dari belakang itu kita ambil 2 angka lah bang koma terus habis itu ini tuh rumusnya generasi 1 dalam kurung dulu ya dikurangi generasi 0 dibagi generasi 0 dikali 100. Oke. Nah, kalau ini generasi 2 generasi 2 dikurang generasi 0 dibagi generasi 0 dikali 100. Ini untuk persentase perbandingan tiap generasi dari generasi terbarunya, misalnya generasi 2 ke generasi awal. Ini juga sama perbandingan dari si generasi 3 dikurang generasi 0 dibagi generasi 0 dikali 100. Dah,
Sama ini pun, eh kalau ini tuh perbandingan antara tiap generasi. Jadi selisih satu. Misalnya generasi dua dibanding generasi satu, generasi tiga dibanding generasi satu. Berarti ini sama, harusnya sama kayak sebelahnya. Lu tinggal salin aja sih, guys. Tinggal salin aja sih. Karena kan sama ya, dia kan sama kayak sirinya. Terus kalau ini beda, ini generasi dua, dikurangi generasi satu, dibagi generasi dua, generasi satu, dikali 100. Nah, ini generasi tiga, dikurang generasi dua, dibagi generasi dua, C5 ya, C5, dikali 100. Ya. Nah, selanjutnya ini ada pembulatan. Pembulatan ini rumusnya tolong blok satu bawah, titik koma. Karena aku maunya satu angka di belakang koma, makanya dia satu, di satu. Terus dia bakal membulatkan secara urutan. Kenapa kita nggak pakai yang rumus ini, fitur ini? Itu supaya nanti kita ketika kita salin datanya ke sini. Kalau misalnya kita pakai ini, dia bakal ngebacanya kayak gini di atasnya. Tapi kalau kita ini salin, pindahin ke sini, ini kita bakal ngebacanya kayak gini kan, sesedikit angka pun memang harus ya. Terus kita urutin deh. Yang di sini tuh datanya yang ada, bentar, situ. Nih, 19,2, datanya ada apa aja? 19,1, terus ada 19, ada 18,9. Datanya sedikit ya guys. Ternyata dia. Yang 1,2 ada dua, ada tiga ya. Ada tiga, ini ada satu, ini ada satu, ini ada satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, lima. Nah, lanjut ke garis rata-rata. Itu rumusnya, average juga dari si pembularannya. Nah, ini pun sama, yang bawahnya sama. Pembulatan dari diri juga. Nah, untuk X ini, dia itu, ini guys, angka jumlah yang paling banyak dari ini, kan 5 ya, ditambah dengan satu berarti 6. Lanjut di bawahnya itu 0 aja. Terus kita buat deh insert terus recommended size ini buat bikin grafik ya. Saya title, oke. Terus kita klik garisnya, select data, bentar nih ya. Aku geser dulu nggak kelihatan. Nah, select data, kita add, terus ambil yang X-nya, kita ini yang X-nya, blok yang bagian X-nya juga, terus buat yang Y juga kasih ini, terus oke aja ya. Terus oke, terus kalian bisa ganti videonya mungkin kayak hasil seleksi generasi juga. Jadi itu ah, grafik ini tuh nunjukin kayak yang lulus seleksi itu ada di luar ini nih. Ini adalah angka-angka panjang ikan yang istilahnya itu lulus seleksi. Sedangkan ini tuh yang nggak lulus seleksi karena dia di cut off dengan nilai rata-ratanya. Nih dari sini sampai sini dia berarti ke cut off lah istilahnya. Nah ini baru nih, ini garis cut off nih. Oke, sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih teman-teman. Dadah.